Pernah nggak sih kalian merasa kayak aku ini suka street photography, tapi bingung mau hunting foto apa atau mau hunting di mana? It's okay guys, karena aku juga merasakan hal yang sama. Maka dari itu di video ini aku mau share ke kalian apa aja yang bisa kita foto waktu hunting di tempat yang membosankan. Mari kita mulai. Oke, jadi untuk foto pertama aku akan foto tiang yang ada di belakang sana kalau kalian bisa kelihatan. Dan aku akan menggunakan leading line dari jalan di sebelah kanan ini yang mengarahkan mata kita menuju ke tiang yang ada di belakang situ, menara yang ada di belakang situ. Selain leading line dari jalan di sebelah kanan, aku juga menggunakan tumpukan beton di depan dan orang di tengah ini sebagai dalam tanda kutip batu loncatan untuk membantu kita melihat secara step by step dari depan sini, lalu pindah ke tengah dan berakhir di menara di belakang. Dan pohon ini juga menurutku memberikan elemen visual yang menarik dalam foto ini. Karena dia ngeblok langit bagian kiri sini tapi nggak mendistract fokus kita dari menara di tengah. Overall bikin langitnya jadi nggak kosong dan nggak boring aja menurutku. Untuk foto selanjutnya aku akan foto ujung dari bangunan ini. Ya cuman shot simple sih, cuman bangunan dengan langitnya. Selanjutnya aku mau foto gedung di belakang sana. Dan aku akan menggunakan sedikit dari atap mobilku ini untuk menjadi foreground, supaya memberikan sedikit depth of field di dalam foto yang akan kita ambil kali ini. Selanjutnya aku mau foto mobil abu-abu ini yang lagi parkir. Tapi kali ini aku akan menurunkan kaca jendelaku supaya nanti bagian sini bisa jadi frame buat mobil yang lagi parkir itu. Kalau masih bingung mau fotoin apa, menurutku panning shot bisa jadi opsi yang menarik. Next aku mau pakai genangan yang ada di depan ini untuk jadi refleksi buat nanti ada motor atau mobil yang lewat. Di foto ini fokusnya adalah tulisan E5 ini. Dan yang bikin menarik adalah karena adanya genangan air di bawah yang menciptakan refleksi sekaligus ngeframe tulisan E5-nya. Tapi kalau kita pasang grid rule of thirds di foto ini, tulisan yang di atas maupun yang di bawah emang gak ada yang pas di garis sih. Agak melenceng dikit. Tapi terlepas dari itu menurutku elemen visual dalam foto ini cukup menarik. Aku gak sengaja menemukan shot yang mungkin menarik. Kita bisa lihat ada pos putih yang berada di belakang sana. Kalau kita jalan sedikit ke tengah dan pakai genangan yang ada di bawah ini, dia akan menjadi refleksi yang menarik buat pos yang ada di belakang itu. Bentar aku tunggu sampai nggak ada kendaraan yang lewat biar lebih bersih sedikit. Dan 3, 2, 1. Waktu ngedit foto ini aku baru sadar ternyata ada leading line yang terbentuk dari tiang-tiang listrik di sebelah kiri dan kanan sini. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa leading line gak harus berupa garis yang terus-menerus nyambung, tapi bisa juga dari gabungan beberapa titik yang menuju ke arah yang sama. Masih shot yang sama, tapi aku mau pakai batu yang ada di depan sini buat jadi foreground supaya memberikan kita sedikit depth of field buat fotonya. Selanjutnya aku mau foto mobilku sendiri. Dan aku akan pakai leading line dari rumput-rumput ini untuk mengarahkan mata kita ke mobilku.
Next, aku mau foto truk pink yang ada di depan situ dan aku akan pakai mobilku buat menjadi foreground di foto ini. The stars convey the light, so fragile in the night. In this moment